Selamat datang di channel Guru Berbicara. Pemirsa channel Guru Berbicara, selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana kondisi sekolah saya selama masa pandemi ini. Jangan lupa subscribe, like, channel kami. Simak video berikut. Selamat datang pemirsa channel Guru Berbicara. Selamat bertemu kembali di channel ini. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas terkait kondisi sekolah pada umumnya di Kota Surabaya. Para pemirsa sekalian, sebagaimana Anda ketahui, sampai detik ini per tanggal 21 Agustus 2020, Kota Surabaya masih dalam zona merah terkait pandemi COVID-19, sehingga pembelajaran tatap muka belum bisa diberlakukan. Oleh sebab itu, sampai saat ini sekolah-sekolah masih diliburkan. Hal itu dimulai dari bulan Maret 2020 sampai detik ini Agustus 2020. Zona merah yang melekat di Kota Surabaya masih belum pudar, ya. Jadi masih melekat erat di Kota Surabaya zona merah tersebut. Nah, kemudian terkait dengan kondisi yang masih dalam keadaan yang sangat parah, sehingga sekolah pun tidak bisa dibuka, tidak bisa mengadakan tatap muka. Hal ini didukung oleh data dari PGRI Kota Surabaya yang mengatakan per tanggal 24 Juli 2020 itu sebanyak 35 guru dan tenaga kependidikan di Kota Surabaya telah meninggal dunia. Kondisi tersebut terkait dengan terpaparnya guru oleh COVID-19. Ini masih diduga seperti itu. Oleh karena itu, PGRI Kota Surabaya pun mendesak untuk tidak diberlakukan tatap muka terlebih dahulu sebelum kondisi Kota Surabaya membaik. Dari sisi kesehatan, kita memang mengutamakan hal itu supaya kita semuanya selamat, karena ini tidak hanya menyangkut masalah pendidikan saja, tapi juga masalah keselamatan dan nyawa, baik guru maupun siswa. Lantas dampaknya seperti apa terkait dengan hal ini, kondisi sekolah kita? Ya, dampaknya sangat luar biasa para pemirsa. Tidak jauh-jauh untuk sekolah saya sendiri, sampai saat ini sekolah kami, kondisi sekolah kami per tahun ajaran baru ini, tahun 2020, perolehan siswa kami sangat jauh dibandingkan dari tahun ajaran baru tahun yang lalu. Hal ini masyarakat banyak yang mengundurkan diri karena alasan ekonomi, yang ayahnya sudah tidak bekerja lagi, kemudian ibunya juga seperti itu. Akhirnya mereka pulang ke desa, sehingga mereka lebih memilih menyekolahkan anaknya di desa karena biaya hidupnya mungkin lebih rendah daripada di Kota Surabaya. Begitulah pemirsa kondisi
sekolah kami per tahun ajaran baru ini, di mana perolehan siswa itu sangat jauh ya dibandingkan dengan tahun yang lalu. Ya, sangat jauh artinya lebih sedikit ya, lebih sedikit dibandingkan di tahun ajaran tahun yang lalu. Nah, karena kondisi siswa pun yang menurun, sehingga kami pun terpaksa untuk memerumahkan beberapa karyawan kami ya, karena kami tidak mampu menggaji mereka. Adapun hanya beberapa guru saja yang kami pertahankan, yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan kami. Itu pun dari beberapa guru yang masih mengajar, kami tidak bisa membayar penuh karena kondisi keuangan kami yang sangat parah ya, sangat memprihatinkan. Lantas bagaimana keberlanjutan dari lembaga pendidikan ini ya, lembaga pendidikan kita terutama di wilayah negara kita, jika hal ini berlangsung sangat panjang dan lama. Saya mengamati beberapa berita media online ya, ada para pakar mengatakan hal ini akan terjadi sampai awal 2021 atau bahkan bisa lebih panjang lagi sampai 2022. Bisa pemirsa bayangkan jika memang itu terjadi pandemi ini sampai 2022, lantas bagaimana nasib pendidikan kita di negara kita ini? Bagaimana nasib lembaga pendidikan swasta yang mereka menghidupi lembaganya, operasional lembaga pendidikan itu dari murni pembayaran SPP ya, dari wali murid. Saya sangat-sangat miris dan khawatir sekali jika tidak ada tindakan yang sangat cepat dan kreatif dari pemerintah. Bagaimana keberlanjutan lembaga pendidikan swasta? Lantas sampai kapan semua ini akan berlangsung, pandemi ini? Mari kita semua berdoa semoga Allah segera mengangkat pandemi ini ya. Kita tetap harus optimis sebagai seorang muslim akan pertolongan Allah. Baik pemirsa channel Guru Berbicara, dari paparan saya terkait dengan kondisi lembaga pendidikan yang saya kelola di kota Surabaya ini, apakah dari pemirsa sekalian ada yang mengalami hal yang sama dengan yang saya alami ini? Saya yakin jika Anda adalah pengelola lembaga pendidikan swasta, pasti tidak jauh berbeda apa yang dialami Anda dengan saya. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak para pemirsa, pemerhati pendidikan, para orang-orang yang peduli dengan masa depan pendidikan Indonesia, marilah kita bersama-sama menyelamatkan pendidikan Indonesia, lembaga pendidikan, terutama yang lembaga pendidikan swasta. Dalam kesempatan ini, saya mengajak pemirsa sekalian untuk berdonasi
menyelamatkan masa depan lembaga pendidikan swasta. Bagaimana caranya? Berdonasinya? Simak penjelasan saya berikut ini. Nah, inilah media Anda untuk berdonasi di lembaga pendidikan yang kami kelola. Dengan Anda membeli buku Zakatku Syukurku ini dengan seharga Rp100.000, Anda sudah melakukan donasi dan mewujudkan kepedulian Anda terhadap pendidikan swasta di Indonesia. Bagaimana caranya? Silahkan pesan lewat WA berikut ini, kemudian transfer pembayaran lewat rekening berikut ini, dan jangan lupa konfirmasi transfer pembayaran Anda lewat WA yang sudah saya cantumkan di sini. Dengan Anda membeli buku ini, sekaligus Anda berdonasi dan berinfak untuk keberlangsungan lembaga swasta di Indonesia. Apa isi dari buku ini? Zakatku Syukurku ini adalah karya dari saya sendiri bersama suami saya, yaitu Bapak Untung Dwi Harjo, yang berisi kumpulan kisah-kisah inspiratif penggugah jiwa para pembayar zakat. Buku ini berisi tentang kumpulan cerita-cerita tentang pengalaman para pembayar zakat. Bagaimana dampak ketika orang-orang yang telah mensedekahkan sebagian rezekinya untuk berzakat dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik pemirsa Guru Berbicara, selamat bersedekah, selamat berjuang di jalan Allah, tetap semangat walaupun di masa sulit seperti ini. Kita berjumpa lagi di sesi berikutnya dengan tema yang berbeda. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.